Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Abdullah Fuad dari kelas Perbankan Syariah 4A akan menyampaikan materi tentang suku bunga. Jadi suku bunga ini adalah biaya utama imbalan yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk penggunaan dana. Dan suku bunga ini biasanya dinyatakan dalam persentase dari jumlah pokok pinjaman dan menjadi sumber pendapatan bagi bank-bank sentral. Suku bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabah yang memiliki simpanan, atau harga yang harus dibayar nasabah kepada bank apabila nasabah memperoleh fasilitas pinjaman atau bunga pinjaman. Ada juga seperti suku bunga pinjaman. Ya, lebih rinci ya gini. Suku bunga pinjaman ini biasanya biaya yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk menggunakan dana selama periode waktu tertentu. Kalau suku bunga simpanan, imbalan yang diberikan oleh bank, ini suku bunga simpanan, imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas simpanan dana mereka. Jadi suku bunga ini ada juga untungnya bagi kita, bagi orang yang memberikan dananya atau menabungkan dananya itu ke bank. Kita itu bisa juga dapat suku bunganya. Ada juga namanya suku bunga acuan atau BI rate. Suku bunga ini yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menjadi patokan bagi lembaga keuangan di Indonesia untuk menentukan suku bunga yang ditawarkan kepada nasabah. Ada juga yang namanya suku bunga mengambang, suku bunga yang berubah-berubah mengikuti perkembangan suku bunga di pasar. Ada juga yang namanya suku bunga tetap. Suku bunga ini suku bunga tetap. Suku bunga tetap selama masa pinjaman atau simpanan, tidak dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Jadi ada berapa tadi? Yang pertama itu suku bunga pinjaman, suku bunga simpanan, suku bunga acuan, suku bunga mengambang, dan suku bunga tetap. Ada juga beberapa fungsi suku bunga. Yang pertama itu mengontrol inflasi. Jadi suku bunga acuan yang dinaikkan dapat membantu mengendalikan laju inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Yang kedua, mendorong investasi. Suku bunga yang rendah dapat mendorong orang untuk berinvestasi karena pinjaman menjadi lebih murah. Karena suku bunga tadi ya. Ada juga yang ketiga, fungsinya itu mengatur pertumbuhan ekonomi. Jadi suku bunga dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dengan memengaruhi jumlah pinjaman dan investasi. Ada juga jenis-jenis suku bunga. Yang pertama itu jenis suku bunga deposito. Jadi suku bunga yang ditawarkan pada simpanan berjangka atau biasa disebut dengan deposito lah memang. Yang kedua itu jenisnya suku bunga tabungan. Suku bunga yang ditawarkan pada tabungan biasa. Jenis yang ketiga, suku bunga kredit. Suku bunga yang ditawarkan kepada berbagai jenis kredit seperti KPR, KTA, atau kredit usaha. Dan ada juga suku bunga dalam pandangan Islam ya. Kalau dalam pandangan Islam itu suku bunga dilarang secara tegas karena dianggap termasuk dalam praktek riba, yaitu mengambil keuntungan dari transaksi utang piutang secara tidak adil. Riba termasuk dalam dosa besar menurut ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sudah ada ya. Kalau di Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wa halallahu riba wa halallahu riba innallaha harramar riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Tuh. Ada yang yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, ada juga wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba.
Udah banyak, kalau di Al-Quran itu udah memang pakarnya dosa lah. Di sistem ekonomi, jadi dosa itu ada berbagi-bagi. Kalau di sistem ekonomi, kalau di keluarga itu durhaka kepada orang tua, kalau di sosial itu berzina mungkin, atau mencuri. Kalau di ekonominya itu, pakar dosanya itu riba. Jadi dosa paling besar di Islam itu dalam perekonomian itu riba. Jadi jangan sekali-sekali kita mendekati riba, sebisa mungkin jauhi. Kenapa di suku bunga itu dianggap riba dalam Islam? Karena suku bunga dianggap mengambil keuntungan tanpa risiko. Karena pemberi pinjaman mendapat tambahan uang hanya dari memberi pinjaman tanpa berpartisipasi ya, tanpa berpartisipasi dalam risiko usaha. Islam juga mengajarkan bahwa keuntungan harus diperoleh dari aktivitas ekonomi yang produktif, bukan dari eksploitasi kebutuhan orang lain. Jadi di dalam Islam itu suku bunga, dalam pengertian ini ya, dalam pengertian yang saya dapat, suku bunga itu di dalam Islam haram karena riba itu sangat ditantang oleh Allah dan sangat bertentang oleh syariat. Karena suku bunga ini bisa dibilang riba juga. Riba karena ada juga kalau misalnya kita kalau kita lagi nabung ke bank, dapat kita bunganya. Kita nabung ke bank, kita dapat bunganya. Jadi kalau misalnya kita bingung mau ngambil bunganya apa enggak, kalau di dalam kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwanya itu, beliau mengatakan kalau kita nabung di bank konvensional dan kita mendapatkan bunga di dalam tabungan kita, kalau kata beliau tuh ambil lalu kita sisipkan bunganya itu kita berikan kepada kaum duafa, fakir miskin, anak yatim, itu kita berikan aja kepada orang tua. Tapi yang perlu kita rubah itu niatnya. Niat kita itu mengembalikan uang umat kepada umat. Mengembalikan uang umat kepada umat gitu. Karena kalau dibilang sodakoh itu enggak batal, enggak sesuai deh. Karena di dalam Islam ini sodakoh kan kita harus memang hartanya itu halal. Jadi kita jangan niat untuk sodakoh, tapi mengembalikan uang umat kepada umat. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.